Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya anak-anak, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi pemisahan campuran. Langsung kita ke soal yang pertama. Jika disajikan data air bercampur tepung, air campur tepung, kerikil campur pasir, air campur pasir, dan air campur garam, dari data di atas manakah yang merupakan campuran yang pemisahannya menggunakan metode filtrasi atau penyaringan? Oke, kita sudah siapkan materinya ya. Di sini filtrasi itu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut ya, Kemudian berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Dari sini kita bisa menjawab soal di atas atau soal di samping. Manakah yang digunakan untuk penyaringan dengan filtrasi ya, berarti air campur tepung ini tidak bisa. Kemudian kerikil campur pasir bisa ya, karena perbedaan ukuran kerikil lebih besar. Air campur pasir bisa ya, kita bisa memisahkan air campur pasir dengan kita saring, maka pasir akan tertinggal di saringan ya. Kemudian air campur garam tidak bisa. Kenapa? Karena garam larut dalam air ya. Di sini kan ada materi padatan yang tidak larut. Kalau larut tidak bisa. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 3. Kita ke soal selanjutnya. Di industri kilang minyak bumi, pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya atau produk-produk lain ya dilakukan dengan teknik. Nah, ini adalah alat destilat atau peristiwanya destilasi. Destilasi itu apa? Metode memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan oleh perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah ya. Sehingga di sini kalau minyak bumi itu berdasarkan titik didih, maka dengan teknik destilasi. Filtrasi di penyaringan ya. Penyaringan, sublimasi ini dengan seperti kapur barus itu dari padat ke uap ya. Kemudian kromatografi ini warna, biasanya cek urin. Nah, pengguna obat-obatan terlarang maka akan dicek dengan kromatografi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Proses pembuatan garam dari air laut dilakukan dengan beberapa teknik pemisahan campuran yaitu. Nah, petani garam pertama itu menyaring air laut supaya air yang dipakai itu bersih ya. Kalau menyaring maka sudah jelas yaitu filtrasi ya. Filtrasi kita sudah bahas tadi dengan ukuran partikel. Kemudian sekarang untuk memisahkan air laut yang mengandung garam supaya garamnya tetap terpisah, maka diapakan? Ya benar, diuapkan ya, atau bahasanya adalah evaporasi ya, yaitu diuapkan. Metode yang didasarkan pada perbedaan zat menguap. Sehingga di sini urutannya filtrasi dulu, kemudian evaporasi. Sehingga jawabannya yang B. Lanjut. Oke, di sini ada percobaan, ada titik tinta hitam ya. Tulis atau diberikan ke kertas tisu, kemudian kertas itu dicelupkan, maka air akan naik gejala kapilaritas melalui pori-pori kertas. Nah, air ini akan menguraikan penyusun dari warna-warna hitam, sehingga warna hitam tadi itu akan terurai menjadi warna-warna penyusunnya. Ini terlihat ya. Sehingga di sini teknik pemisahan campuran pada gambar tersebut digunakan untuk memisahkan yang mana? Iya, zat warna tertentu. Oke, ini ya. Karena kromatografi yaitu metode pemisahan campuran dalam berbagai wujud baik padat, cair maupun gas. Prinsip kerja kromatografi adalah perbedaan kecepatan merambat suatu zat terhadap zat lain dalam media tertentu berdasarkan warna ya. Ingat-ingat warna ya, kroma itu warna. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada komponen darah. Mengapa kok darah ini bisa dipisah? Maka sebelumnya ada proses pemisahannya. Kalau ini kan sudah terpisah ya, plasmanya, kemudian ini ada sel darahnya, ini ada sel darah merahnya, terpisah. Tapi sebelumnya adalah menjadi satu, yaitu berwarna merah begitu. Nah, untuk memisahkan bagian-bagian pada darah dapat digunakan dengan metode sentrifugasi. Ini ya.
Melalui pemusingan atau diputar dengan kecepatan yang tinggi akan mempercepat menghasilkan gaya sentrifugal yang lebih besar daripada gaya gravitasi. Karena lebih besar daripada gaya gravitasi, maka dia akan memisah antara cairan dan padatan sehingga partikel tersuspensi terendapkan di dasar tabung reaksi. Selanjutnya, filtrat dapat dipisahkan dari residunya dengan cara dekantasi. Dekantasi itu menuang pelan-pelan. Ini endapannya ya. Ini endapannya. Nah, ini dekantasi menuangkan pelan-pelan ya. Jangan sampai endapan ini ikut larut terbuang. Gitu ya. Kalau menuangkan pokoknya dituang begitu ya, sehingga berpindah ke tempat. Tapi kalau dekantasi itu menuangnya pelan-pelan, jangan sampai endapannya itu masuk ke tempat yang baru begitu. Sehingga di sini jawabannya adalah sentrifugasi. Oke, demikian pembahasan tentang soal-soal pemisahan campuran. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.